Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nikita Keisha Angela Sinaga dari kelas AK205 Universitas Siber Asia. Melalui kesempatan pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis makroekonomi Argentina tahun 2024 berdasarkan inflasi, kurs, PDB, dan neraca perdagangan, serta neraca pembayaran. Pembahasan kali ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester. Argentina merupakan salah satu negara Amerika Latin yang menghadapi tantangan ekonomi cukup kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Argentina memiliki batas-batas wilayah yang cukup luas dan strategis. Sebelah utara Bolivia dan Paraguay, sebelah timur laut dan timur Brazil dan Uruguay, Samudra Atlantik Selatan. Sebelah selatan ada Samudra Atlantik Selatan dan berdekatan dengan ujung utara benua Amerika. Sebelah barat Chile dan pegunungan Andes dengan batas alam yang memanjang dari utara hingga selatan. Permasalahan struktural seperti inflasi yang tinggi, depresiasi mata uang, dan atau defisit neraca pembayaran telah membentuk landscape makroekonomi yang fluktuatif. Pada periode 2022 sampai 2024, Argentina mengalami dinamika ekonomi yang mencerminkan ketidakstabilan kebijakan moneter dan fiskal serta pengaruh dari kondisi eksternal global. Selain itu, krisis utang jangka panjang yang belum terselesaikan turut memperburuk kondisi ekonomi domestik, berdampak langsung pada nilai tukar peso Argentina dan daya beli masyarakat. Tujuan dari analisis ini adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa ekonomi Argentina serta memberikan pemahaman terhadap tantangan dan peluang ekonomi ke depannya. Lalu bagaimana dengan data global negara Argentina? Data global negara Argentina yaitu siklus pelonggaran moneter kini berlaku di AS dan zona euro karena inflasi telah turun akibat moderasi permintaan dan peningkatan pasokan. Lalu pertumbuhan global kemungkinan akan terpusat pada tingkat moderat. Kondisi moneter akan secara bertahap dilonggarkan dengan adanya inflasi yang lebih terkendali dan berkurangnya tekanan tenaga kerja. Resiko terhadap pertumbuhan dan inflasi kini lebih seimbang. Nah, poin penting negara Argentina yaitu pemerintah mempertahankan tingkat persetujuan yang tinggi sebagai akibat dari penurunan inflasi. Pemerintah tetap teguh pada keyakinannya bahwa keseimbangan fiskal adalah landasan program ekonominya. Disiplin fiskal memungkinkan program moneter untuk terus maju dengan membatalkan berbagai sumber penerbitan uang. Harga telah melambat tajam sejak awal tahun. BCRA mempertahankan patokan merangkaknya nilai tukar resmi pada tingkat 2%. Setelah 3 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi, aktivitas ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2024 dan surplus perdagangan barang sebesar USD 17,6 miliar diproyeksikan untuk tahun ini. Lalu kita akan membahas tentang inflasi Argentina pada tahun 2024. Pada awal tahun 2024, berdasarkan proyeksi IMF dan Lembaga Keuangan Internasional, inflasi diperkirakan menembus angka 200% atau lebih jika kebijakan stabilisasi tidak dilakukan secara serius. Selama tahun 2024, inflasi diperkirakan sekitar 130%, seiring dengan ketidakpastian politik melemahnya kontrol harga oleh pemerintah. Akibatnya, harga kebutuhan pokok meningkat drastis, menggerus daya beli masyarakat. Inflasi melambat lebih cepat dari yang diharapkan sepanjang tahun, tetapi disinflasi sekarang akan lebih lambat dan lebih menantang. Inflasi inti telah menunjukkan tanda-tanda resistensi terhadap penurunan dan mencapai rata-rata 3,8% dalam 4 bulan terakhir ini. Nah, perlambatan berikutnya menuju 2% lebih lambat karena penyesuaian harga relatif masih perlu dilakukan dan memerlukan skema moneter dengan suku bunga real positif. Grafik di sini ada grafik juga menunjukkan bahwa inflasi di Argentina memuncak pada Desember 2023 dan mulai menurun secara bertahap hingga Agustus 2024, terutama karena penurunan inflasi inti atau core. Proyeksi ke depan dari BBVA
dan BCRA juga menunjukkan tren penurunan inflasi tahunan dari puncaknya di 2023 menjadi sekitar 130% pada 2024 dan turun lebih jauh ke 40-59% pada tahun 2026. Hal ini mencerminkan harapan stabilisasi ekonomi dan pengendalian harga yang lebih baik. Bagaimana dengan kurs peso negara Argentina? Nilai tukar peso Argentina mengalami depresiasi tajam selama periode 2022 hingga 2024. Tahun 2024, pasca terpilihnya Presiden Javier Milei yang mendorong deregulasi dan membuka wacana dolar AS sebagai mata uang resmi, kurs resmi dan tidak resmi mulai dikonsolidasikan. Nah, pelemahan masih terjadi karena kurangnya kepercayaan investor dan tekanan eksternal. Nilai tukar peso Argentina terhadap dolar AS atau USD tertingginya itu di 1 USD itu 1030,99 ARS pada 30 Desember 2024, terendahnya itu di 1 USD-nya itu 830,63 ARS pada 3 Januari 2024. Jadi rata-rata tahunnya itu 1 USD itu 915,15 ARS. Peso Argentina ini mengalami depresiasi sekitar 27,15% terhadap dolar AS sepanjang tahun 2024. Membahas mengenai PDB Argentina pada tahun 2024. Pada tahun 2024 merupakan periode awal transisi menuju reformasi ekonomi besar-besaran di bawah pemerintahan baru. Pertumbuhan PDB diperkirakan stagnan atau negatif sekitar -1% hingga 0%, tergantung keberhasilan implementasi kebijakan deregulasi dan stabilisasi moneter. Nah, pemerintah mulai memangkas subsidi energi, menghapus kontrol harga, dan menyederhanakan sistem pajak. Dampak jangka pendek dari kebijakan ini adalah meningkatnya biaya hidup dan protes sosial yang meluas. Investasi asing belum pulih karena ketidakpastian hukum dan politik. Sektor energi seperti gas dan litium menunjukkan potensinya, namun ekonomi Argentina masih penyesuaian. Dan tahun 2024 ini menjadi momen krusial reformasi membawa kestabilan jangka yang panjang. Nah, belanja publik telah berkontraksi 30% secara real sepanjang tahun ini, sementara pendapatan pembendaharaan negara telah turun 6,1%, terutama karena resesi yang hanya didorong oleh rekomposisi biaya ekspor dan pajak pais, yang pengumpulannya mencapai 0,8% dari PDB, lebih dari 2 kali lipat hasil keuangan. Nah, dari grafik-grafik ini menunjukkan bahwa penerbitan uang oleh Bank Sentral Argentina, BCRA, untuk membayar bunga mencapai puncaknya pada November 2023, sebesar 34% dari basis moneter, seiring dengan suku bunga kebijakan yang sangat tinggi yaitu 133% per tahun. Setelah itu baik penerbitan uang maupun suku bunga turun tajam hingga pada Agustus 2024 penerbitan uang menjadi 0% dan suku bunga turun menjadi 40%. Hal ini mencerminkan upaya pengetatan moneter yang berangsur dikendurkan seiring membaiknya kondisi inflasi dan stabilitas keuangan. Kita akan membahas mengenai saham Argentina dan simpanan BCRA. Setelah penerbitan moneter untuk membantu Departemen Keuangan dihapuskan, pemerintah juga menghentikan penerbitan untuk menutupi defisit kuasi dan fiskal. Untuk melanjutkan tujuan penerbitan moneter nol, pemerintah mengganti repo BCRA dengan surat pembendaharaan negara (SPN) sebagai instrumen kebijakan moneter baru. Selain itu, penurunan tajam suku bunga telah secara signifikan mengurangi bunga yang dihasilkan oleh kewajiban berbunga ini, defisit kuasi fiskal. Nah, BCRA mengumumkan pagu dasar moneter sebesar 47,7 triliun dolar, setara dengan jumlah antara basis moneter dengan repo per 30/4, karena pemerintah telah menghilangkan pembiayaan pembendaharaan penerbitan untuk defisit kuasi fiskal BCRA dan juga telah berkomitmen untuk menyerap kembali peso yang diterbitkan untuk membeli cadangan. Satu-satunya sebagai sumber penerbitan moneter yang tersisa berasal dari pembubaran levy yang dipegang oleh bank untuk menyediakan kredit, dan jika Departemen Keuangan menarik simpanan yang dimilikinya di BCRA sebesar 15 triliun dolar itu jika likuiditas diperlukan untuk membayar kembali lekap atau surat utang lainnya dalam peso.
Lalu bagaimana dengan neraca perdagangan Argentina pada tahun 2024? Pada tahun 2024, neraca perdagangan diproyeksikan kembali mencatat surplus kecil sekitar USD 3-4 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan tajam impor akibat depresiasi peso dan menurunnya permintaan domestik. Sementara itu, ekspor mulai pulih terutama dari sektor energi dan pertambangan seperti gas alam cair dan litium yang permintaannya meningkat secara global. Nah, pemerintah juga mulai mendorong ekspor jasa dan teknologi sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi. Meskipun demikian, risiko eksternal masih tinggi, termasuk fluktuasi harga komoditas dan ketidakstabilan kebijakan dalam negeri. Reformasi sistem tarif dan pelonggaran perizinan ekspor menjadi langkah awal yang positif. Namun, efek jangka panjangnya itu belum sepenuhnya terlihat. Surplus ini memberi peluang bagi pemerintah untuk mulai menstabilkan cadangan devisa dan memperkuat posisi eksternal Argentina dalam perdagangan internasional. Nah, ini dapat dilihat dari grafik per bulannya dari Januari hingga Desember 2024 ekspor impor dan serta neraca perdagangannya. Surplus perdagangan akan terjadi pada tahun 2024 dan 2025 meskipun memburuknya neraca pariwisata mulai menggerogoti arus masuk mata uang asing. Apresiasi real nilai tukar meningkatkan insentif untuk mengimpor barang dan jasa, terutama pariwisata. Surplus perdagangan akan turun dari USD 17,6 miliar tahun ini menjadi USD 14,1 miliar tahun depan karena impor meningkat. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai neraca perdagangan, sekarang kita akan membahas mengenai neraca pembayaran negara Argentina tahun 2024. Tahun 2024 dengan dimulainya reformasi dan sedikit perbaikan di neraca perdagangan, posisi eksternal mulai stabil. Namun, beban utang luar negeri dan arus balik modal tetap menjadi tantangan besar negara Argentina. Argentina berupaya melakukan renegosiasi utang dengan IMF, dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, sektor energi dan tambang menjadi harapan baru untuk meningkatkan pendapatan devisa. Pemulihan penuh masih membutuhkan waktu dan kepercayaan pasar yang belum sepenuhnya pulih. Dapat dilihat dari komponen dan estimasi 2024 pada tabel, yaitu di transaksi berjalan, barang, jasa, pendapatan primer, maupun cadangan devisa negara. Neraca pembayaran Argentina pada tahun 2024 mencatat surplus di berbagai indikator. Neraca berjalan mengalami surplus sebesar USD 1.029 miliar pada Q4 2024, naik signifikan dari defisit pada periode yang sama tahun lalu. Neraca perdagangan juga mencatat surplus sebesar USD 18,9 miliar dengan ekspor tumbuh 19,4% dan impor turun 17,4%. Selain itu, Argentina juga mencatat surplus neraca transaksi berjalan sebesar 0,60% dari produk domestik bruto atau PDB. Kesimpulan yang dapat diambil dari semua pembahasan pada hari ini, Argentina pada tahun 2024 mengalami reformasi ekonomi besar di bawah Presiden Javier Milei. Inflasi yang sangat tinggi berhasil ditekan dan pemerintah mencatat surplus anggaran pertama setelah bertahun-tahun defisit. Namun pengangguran dan kemiskinan meningkat, terutama di sektor informal. Nilai tukar peso melemah signifikan terhadap dolar AS akibat penghapusan kontrol valuta asing. Meskipun dukungan IMF dan surplus neraca perdagangan membantu stabilisasi ekonomi. Neraca perdagangan menunjukkan surplus berkat ekspor komoditas yang meningkat dan impor yang menurun. Berikut dapat dilihat dari tabel kesimpulan dari keseluruhan yang kita sudah bahas tadi sebelumnya. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis makroekonomi Argentina tahun 2024 berdasarkan inflasi, kurs, PDB, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.